Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala wa wala amma ba'd. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki hari kelima di bulan suci Ramadan. Bulan ini disebut bulan suci. Mudah-mudahan kita yang sedang menjalankan puasa juga menjadi suci atas upaya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan ayat demi ayat dan hadis, saya ingin mengajak merenung agar puasa yang saat ini sedang kita lakukan dengan renungan jauh lebih berbuah isinya untuk kita hayati. Sebuah pertanyaan, apakah puasa Ramadan ini bisa menyejukkan, meneduhkan, mendamaikan yang sekarang kita rasakan? Tidak menyalahkan kepada siapa-siapa, memang dunia sudah tua, sudah sepuh, seperti ini keadaannya. Apakah puasa ini memberikan jawaban, bisa menyelesaikan? Kalaupun ada, dari sisi mana cara memahami puasa Ramadan itu sendiri? Para jemaah sekalian, ayatnya itu sudah masyhur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Tanah oleh Allah, Mekah, tanah Madinah, sama-sama kita tahu bahwa itu tanah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Diberi keberkahan oleh Allah, padahal tandusnya luar biasa. Air susah, pepohonan susah numbuh, serba susah. Tapi janji Allah akan diberkahi Mekah Madinah. Dan menjadi kenyataan bahwa Mekah Madinah petrodolar, makanan apa yang tidak ada di sana? Itu sebenarnya ada makna rahasia. Kalau dunia dengan Mekah Madinah sebagai pusernya, lalu manusia dengan puasa Ramadan mampu menyejukkan dunia bila manusia saat ini bulan Ramadan menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Kita pinjam kalimat-kalimat yang diutarakan oleh Wali Songo. Sunan Kalijaga. Tapi orang salah
mengartikan. Kali jaga. Sunan tuh susuhunan. Soko. Kalau masjid itu tiang. Pegangan kita. Kali ya sungai. Jogo jaga. Tapi orang salah artikan. Dibikin gambar manusia. Nungguin kali. Megang tungket. Itu salah. Maksudnya Sunan Kalijaga, kali dijagain. Kali yang mana? Ini Pak, mata ini kali. Pada saat dia berbuat dosa, jangan sampai ini air mengalir dan nanti bermuara di hati. Kuping memproduksi dosa. Jangan sampai nanti sungainya ngalir nanti dan dia bermuara di hati. Itu Sunan Kalijaga. Ngejagain kali. Kali yang mana? Kali yang mengalir dari hidung, dari mulut, dari mata, dari kuping, dari otak. Jangan sampai bermuara di hati. Makanya Sunan Kalijaga lanjutannya Raden Syahid menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran buat kita. Mumpung masih bulan Ramadan. Bisakah Ramadan memberikan jawaban pencerahan untuk memberikan kesejukan, ketenangan di alam semesta? Bisa. Sebab ini menyangkut ibarat kata burung di dalam sangkar. Biar mahal kayak apa juga itu sangkar tetap tergantung burung. Alam semesta ini tergantung manusianya Pak. Rusak manusianya. Rusak alam semesta. Manusianya sudah tidak beradab lagi. Hancur ya hancur. Makanya pendidikan Ramadan di sini betul-betul sebenarnya ini mengarah ngajarin kita. Agar kita beradab. Sebab di sini ibarat kata sangkar ame burung kaitannya erat. Jadi manusia dengan alam semesta kaitannya erat. Brengsek manusianya jangan harap dunia akan tenang. Beradab manusianya dengan akhlak-akhlak yang dilakukan, dijalankan oleh Rasulullah. Maka alam semesta ini akan menjadi baik, normal kembali. Soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sunan Kalijaga bukan jagain kali pakai tuket bertahun-tahun. Ini buat kita. Kita jagain jangan sampai sungai kedosaan yang diprodak oleh kuping, mata, otak, hidung, mulut itu jangan sampai bermuara di hati. Kali saja usahakan seperti itu. Inilah hadirnya Ramadan di tengah-tengah kita. Mencetak hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah nanti pada ujungnya, endingnya para jamaah sekalian, hasil atau tidak orang berpuasa Ramadan nanti di akhir. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang santun. Hamba-hamba Allah yang pemurah. Alladzi yamshuna fil ardi hauna. Berjalan di muka bumi. Itu nunduk takut kepada Allah. Hina di sisi Allah. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bila orang bodoh datang kepadanya, minta solusi, diberi jawaban yang menyenangkan. Bila yang meminta nasihat itu lagi sakit, lagi susah,
maka si susah hilang rasa susahnya. Menjadi selamatlah. Itu hasil Pak nanti. Ada tandanya nanti di bulan Syawal. Orangnya jadi periang. Orangnya jadi ramah. Orangnya jadi santun. Dan kalau ngobrol sama orang nggak pernah nyakitin hati. Yang ada orang menjadi selamat. Qalu salama. Omongannya menyelamatkan orang lain. Itu tandanya Pak. Bagaimana kita semua Allah Pak ya. Allah memastikan orang berpuasa Ramadan pasti jadi orang bertakwa. Bagaimana nanti bulan Syawal kenyataannya orang-orang yang sukses betul-betul sungguh-sungguh melakukan tugasnya sebagai hamba menjalankan puasa Ramadan. Bagaimana nanti di Syawal ayatnya tadi sudah saya sampaikan. Tinggal upaya kita sekarang bagaimana yang baru 5 hari masih tersisa 25 hari lagi. Agar kita bisa sungguh-sungguh melakukan puasa di bulan suci Ramadan sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soimin, soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sering dikhabarkan oleh para dai, para penceramah bahwa awal Ramadan rahmah. Ini step by step. Awal Ramadan 10 yang pertama rahmah. 10 yang kedua maghfirah. 10 yang ketiga itkun minan nar. Perlahan-lahan Pak. Berawal dari rahmat. 10 yang pertama rahmat. Sehingga awal kali puasa Ramadan, tarawehnya, puasanya banyak orang yang masih sanggup dengan rahmat. Naik ke berikutnya dapat ampunan Allah. Tanpa rahmat Allah untuk meraih ampunan nggak bisa Pak. Makanya rahmat dulu Allah kasih 10 pertama. Naik 10 kedua. Untuk meraih magfirah tetap pakai rahmat Allah. Naik 10 ketiga. Aitkun minan nar. Bebas dari api neraka. Tetap digandeng berdampingan dengan rahmat Allah. Magfirah. Aitkun minan nar nggak bisa diraih tanpa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan berkat rahmat Allah itu kan mukaddimah ada kemerdekaan. Itu ya. Berkat rahmat Allah. Kalau dipakai berkat rahmat Allah Pak, bambu runcing aja bisa ngalahin Belanda. Bukan teriak Allahu Akbar doang, bukan. Berkat rahmat Allah. Yakin para jamaah sekalian. Rahmat Allah mengawali dalam puasa ini. Anda biar ragu-ragu, yang penting lakukan puasa dengan baik. Dengan rahmat, melaju ke anak tangga berikutnya. Menjadi dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Melaju lagi ke anak tangga berikutnya. Digandeng, rahmat bersama ampunan akan mendapatkan itkun minan nar. Bebas dari siksa api neraka. Soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Anda masih kurang berpikir merenung bahwa Allah begitu sayang, begitu cinta kepada hambanya, masih memberikan kesempatan 11 bulan bisa dihanguskan dosa kita dengan 1 bulan ini. Apa masih berpikir Allah kurang sayang, kurang cinta? Renungan ini wajib ditelusuri sehingga membuahkan ada kesedihan di dalam hati. Merasa salah diri kita.
Allah yang cinta kepada kita. Allah yang sayang kepada kita. Kok kita malah sama sekali tidak memahami. Soimin soimat yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis ini saya akan menyerahkan kepada jemaah. Cuman ada satu poin lagi tentang rahmat. Di dalam perut ibu kita ada alam rahim. Rahim Pak, rahmat sama. Sebelum rahim, kalau dokter kan ngomongnya rahim itu tempat nempelnya sel telur perempuan. Itu rahim. Kita pernah berada di alam rahim. Ini rahim Pak, sebelum ditaruh di perut perempuan, ngajuin permohonan kepada Allah. Ya Rob, sebelum aku disimpan di perut perempuan, boleh nggak aku mengajukan permohonan? Kata Allah, silahkan. Begitu Pak, dalam dialognya, di dalam hadis Mukhtasar Abi Jamrah. Apa permintaan kamu? Siapa saja yang keluar dari rahimku, lantas dia bermusuh-musuhan, jangan kau beri rahmat dia. Kata Allah, aku luluskan permintaanmu. Kita dalam perut pernah satu perut, namanya satu udara. EYD, Yusbadudu diganti. Bukan satu udara, saudara. Jadi saudara apa asalnya? Satu udara. Kita pernah bareng di perut emak kita. Sesudah lahir ke alam dunia, banyak kasus, banyak masalah. Biasanya warisan Pak nih urusan ini. Abang, kagak mau nyolatin mah adek. Adeknya juga abangnya mati, nggak mau datang. Jelas dua-duanya ke neraka ini Pak. Sebab permintaan rahim sudah dikabulkan. Jangan diberi rahmat. Yang terlahir dari rahimku, padahal dia pernah satu udara di dalam perutku. Sesudah dilahirkan ke alam dunia, kok malah bertengkar, bermusuhan. Sholat kita habis kalis Pak. Tahajud kita, haji kita, puasa kita habis semua. Itu rahmat Allah. Sudah janji Allah terhadap rahim. Dalam puasa Ramadan ini mudah-mudahan, mumpung masih jauh, kita bisa membebaskan orang-orang yang punya dosa kepada kita. Nggak usah kudu minta maaf orang, maafin saja. Kasihan. Yang kasihannya diri kita Pak. Diri kita yang kasihan, sengsara nanti di akhirat. Sebegitunya itu nafsu menggebu-gebu. Sampai untuk memaafkan pun susahnya luar biasa. Puas rasanya hati. Bila sakit hati belum terbalaskan. Luar biasa. Ramadan menghancurkan hawa dan nafsu. Sebab bulan suci Ramadan yang lagi naik sekarang rohaninya. Nafsunya sedang ditekan. Banyak sekali rahasia-rahasia yang harus kita ungkap di dalam mengkaji, mempelajari tentang puasa Ramadan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan para jemaah sekalian. Dengan kata-kata rahmat, ampunan, itkun minannar. Baik, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Haki.
Sesuai dengan tema kita pada hari ini, agar Ramadan berbuah takwa, bagi para jamaah Masjid Al-Ikhlas Kanwil DJKN Jakarta yang ingin memperdalam materi atau memiliki pertanyaan, baik jamaah yang ada di masjid maupun jamaah yang hadir melalui Zoom meeting, kami persilahkan untuk bertanya kepada Pak Kiai. Baik Pak Masud, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada yang mungkin termasuk saya juga atau yang ini merwakilin aja deh atau saya juga. Begini Pak Ustadz, ada tadi yang kita ini punya kesalahan ke orang. Kalau enggak sebaliknya, orang itu punya kesalahan ke kita gitu. Ada orang bilang begini, saya udah maafin deh. Saya udah maafin, tapi jangan hubungan dengan saya lagi. Nah itu gimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, mohon dijawab pertanyaannya Pak. Jawabannya memuaskan, tapi ada ancaman. Jadi kan renungan kita harus berpikir dong. Membebaskan tapi ada ancaman. Ada apa di balik itu? Para jemaah sekalian, saya baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Pada saat setiap hamba Allah sudah diberikan anugerah surga. Ditanya sama Allah, wahai hambaku, kau puas dengan surga ini? Puas ya Allah. Lalu Allah nanya lagi, maukah aku kasih 10 kali lipat dari ini? Mau ya Allah. Kalau kau berharap dengan 10 kali lipat kenikmatan surga yang ada, maafkan orang-orang yang pernah menzalimi engkau. Itu 10 kali lipat. Dialog ini ada Pak di akhirat nanti. Itu ada di Tanbihul Ghafilin. Jadi maafin orang jangan separuh-paruh. Jangan separuh-separuh. Itu kalau separuh-separuh nanti jangan nyesal di akhirat nanti. Separuh lagi Allah kasih nantinya. Jadi belajar mulut ame hati pas. Kayak panci sama tutupnya. Plak gitu. Bahaya. Begitu Pak Masud. Jadi memang harus ikhlas ya Pak. Total memaafkan. Sesuai masjidnya nih. Al-Ikhlas. Iya supaya katanya ada ganjaran 10 kali lipat kenikmatan surga begitu Pak Mas. Masya Allah. Baik, berikutnya para jamaah ada yang ingin majukan pertanyaan lagi? Baik, Bapak, Pak Mul, silahkan. Ya. Saya kau Pak Kiai ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Ingin bertanya terkait dengan beberapa ulama khotib menyampaikan bahwa 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, dan 10 hari ketiga adalah idkum minanar. Beberapa ulama juga mengatakan bahwa Syahrul Ramadan al-Mubarak itu adalah terjadi setiap hari. Gitu. Ketika orang meninggal pada hari pertama di bulan Ramadan, ya, dengan puasa yang sungguh-sungguh, berarti dia juga akan mendapatkan rahmat, maghfirah dan ampunan. Walaupun dia tidak melewati 10 hari di kedua bulan Ramadan atau bahkan 10 hari ketiga bulan Ramadan. Ini merupakan perbedaan pendapat Pak Kiai, jadi mohon penjelasannya untuk menenangkan ya, untuk meyakinkan kami apakah orang yang nanti ketika dia mati di hari pertama bulan Ramadan tidak bisa melewati 10 hari, apakah dia tidak akan mendapatkan maghfirah dan idkum minanar? Ada yang bertanya seperti itu. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Kiai, mohon dibantu pencerahannya kita nih supaya kita lebih tenang. Saya gitu. kasih gambaran dulu ya, kasih gambaran dulu. Ketika kita terlalu sibuk dengan pekerjaan duniawi, katakanlah kita semua yang hadir di sini termasuk saya X,
dulu pernah ninggalin sholat. Jadi benernya kita belum lama ini Pak. Yeah. Jangan munafik. Iya. Yeah. Belum lama benernya. Gitu. Terus dosa kita tuh sholat kita yang ketinggalan gimana? Saya kasih gambaran ini jawabannya. Setahun nggak sholat. Atau dia pernah sakit di rumah sakit tergeletak 1 tahun saking parahnya. Apakah sholatnya terbebas? Nggak bebas. Dikasih sembuh sama Allah. Ini bercandanya Pak nih. Makanya kalau sakit parah mendingan mati. Jadi nggak ada tanggungan lagi Pak ngodoin sholat. Itu bercandanya begitu. Nah ini dikasih umur panjang, hidup lagi. Sholatnya gimana selama dia sakit? Wajib diqadha. Baru sehari ngodok mati. Impas. Sisanya tuh berapa lagi tuh? Itu nggak kehitung deh. Itu. Impas. Sebab urusan mati kehendak Allah. Baru puasa Ramadan hari pertama. Hari pertama lagi. Dengan rahmat. Dapatkah magfirah? Dapatkah itkun minan nar? Nggak usah khawatir. Ini urusannya urusan Allah. Dapatnya dia magfirah itkun minan? Pasti dapat. Memang Allah pelit kayak kita. Allah pemurah, Pak. Dari mana penilaiannya? Dia niat mau puasa full sebulan. Mati. Kan urusannya. Tapi niatnya ini yang 1 bulan nih. Kan udah niat. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Ya Allah, aku besok mau puasa tahun ini bulan Ramadan. Mati. Matinya jam 7 lagi. Belum banyak puasanya juga. Gimana? Rahmat Allah dapat. Magfirah Allah dapat. Itkun minanar. Dapat. Itu. Nggak usah khawatir. Tinggal pertanyaannya Pak nih. Yang mau daftar siapa nih? Ya oke. Baik, begitu Bapak, kira-kira yang penting kita usahakan niat kita kuat untuk menjalankan ibadah puasa kita sebaik mungkin selama sebulan ya Pak. Ya. Baik, para jemaah, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Baik, kita coba chat kita lihat pertanyaan di kolom chat ya Pak Kiai, izin. Izin bertanya Pak Kiai, apa hukumnya kita memberikan makan dan minum kepada orang yang sedang memperbaiki rumah kita sementara mereka tidak berpuasa? Jadi mungkin ada tukang di rumah kita, dia nggak puasa. Bagaimana hukumnya kita menyajikannya? Begitu Pak Kiai. Kita ngasih makan sama orang yang kagak puasa. Apa nggak termasuk apa itu kan kita ada saham di situ ya, ada saham. Para jemaah sekalian, kita ngasih makan sama orang yang kagak puasa. Dilihat dulu keadaannya. Ini orang yang dikasih keadaannya bagaimana? Yang dikasih makan, apa memang susah? Nah kalau orang susah, makan aja seminggu cuma sekali ketemu. Orang begini gimana? Kalau kita sih Pak nih, jangan coba-coba ya. Cukup kita dikasih lebih mau bonus, hidup senang, bahagia. Cukup. Pakai nggak puasa lagi. Nggak mikir. Tapi orang-orang yang susah hidupnya. Fikih
memberikan jawaban. Fikih Pak, enggak apa-apa. Kalau fikih, kalau tasawuf nanti lain lagi. Beda. Makanya kita mesti ngerti ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Sebab kalau fikih bicaranya sebatas tenggorokan ke atas. Kalau tasawuf berbicara tenggorokan ke bawah. Jadi kemanusiaan kalau fikih. Tapi dilihat dulu nanti. Jadi saya kurang jelasnya nih yang dikasihnya nih orangnya bagaimana. Mungkin izin Pak Kiai itu mungkin tukang bangunan yang memperbaiki rumah. Mungkin apakah ada uzur untuk orang yang memiliki pekerjaan yang berat begitu, Betul. Pak. Memang ini tuh fikih Pak nih bagiannya. Wa antasumu khairul lakum. Ay saumukum khairul lakum. Kan orang yang diberi keringanan rukhsah, orang musafir. Batas jarak musafir Pak, Jakarta Bandung, baru musafir. Kalau Jakarta Bekasi belum nyampe musafir. Jarak tempuhnya 90 km. Ini musafir boleh makan. Tapi kan ada batasnya Pak. Musafir itu 3 hari. Hari keberangkatan, hari kepulangan, sama 3 hari menetap di tempat tujuan. Itu namanya musafir. Jadi berapa hari itu? 5 hari. 6 hari masih musafir. Bohong. Ada batasnya. Itu ya. Jadi musafir udah 7 hari masih musafir aja. Udah orang nih nggak ngaji ini. Jadi musafir hari kepergian, hari kepulangan, dan hari menetap di tempat tujuan 3 hari. Berarti terhitung musafir 5 hari. Kalau sudah lebih dari itu, sudah tidak ada rukhsah lagi. Itu untuk musafir. Tapi tetap wa antasumu khairul lakum. Ay khairukum ay saumukum khairul lakum. Biar kata musafir juga tetap yang lebih baik puasa. Kalau mampu. Itu sama nih kayak tukang becak Pak. Yang kerjanya di mana itu di pelabuhan. Kan dulu tuh kayu balok, bukan balok, segede kebo itu turun dari apa? Orang-orang di pelabuhan panas Pak di situ. Nah itu juga dikasih keringanan. Seperti yang tadi supir becak genjot aja kemana-mana, muatan kagak ada. Juhur kering itu dia tenggorokannya. Tuh. Jadi agama juga ya keringanan diberikan. Tapi kudu ngerti Pak. Ya. Makanya yang namanya ngaji nggak peduli. Kaya, miskin, orang bodoh, orang alim. Itu ngaji wajib. Biar dia tahu posisinya ada di mana. Dan kita juga jangan suka pura-pura. Si Anu boleh makan. Masa kita kagak boleh. Pengen nyamain mulu urusan ginian. Di kita nih udah nggak ada hak Pak di situ. Nggak ada bagian. Itu hanya orang-orang tertentu. Gitu ya. Jadi musafir, orang yang kerja berat. Itu ada rukhsah. Boleh makan. Baik, memperdalam pertanyaannya Pak Kiai, bagaimana ini tanggung jawab kita sebagai pemberi kerjanya begitu Pak Kiai? Ya. Apakah kita ada kewajiban misalnya untuk mengingatkannya, yang penting puasa, atau kita mengingatkan dia untuk mengganti di hari lainnya begitu kan? Karena hukum puasanya tentu tetap wajib ya Pak. Ya. Puasanya tetap wajib. Ya, kita juga jangan sok-sokan Pak. Kalau mau begini enaknya. Ini orang susah. Kerja bangunin rumah kita. Kasih duit aja nih. Kamu puasa ya. Jangan nasehatin pakai dalil. Capek. Kasih duit. Tuh. Kamu gak usah kerja.
nanti aja bulan Syawal nanti ya. Tuh duit buat puasa. Bukan ngutangin, bukan. Ngutangin sama aja bohong. Sebenarnya Pak, itu Rasulullah lebih banyak dengan bukan mau'izatul hasanah, uswatun hasanah. Nggak perlu dalil, orang susah Pak. Ada orang sakit, sabar ya. Salah. Dari kemarin juga udah sabar. Kata yang sakit, ada lu gue sama puyeng nih. Ada lagi orang susah. Sabar ya jadi orang susah. Kata yang susah nih tambah menderita gue nih. Gini nih. Suruh pulang aja pulang lah. Nasihat mulu. Kita harus memanfaatkan Pak. Uswatun hasanah. Mau'izatul Nabi jarang mau'izatul hasanah. Yang banyak uswatun. Jadi ada orang susah. Tuh kasih. Kami nanti kerjain ntar aja ya. Syawal. Ini kasih nih uang nih. Bukan ngutang. Hadiah kasih. Jadi berhenti juga kerja. Enak dia. Nggak usah kerja dikasih duit. Tapi kalau nasehatin doangan. Capek. Capek. Ya. Baik, barakallahu fiik Pak Kiai. Ada pertanyaan lagi Pak Kiai? Oh, izin ini Pak Jun yang mengajukan pertanyaan, izin mau berinteraksi katanya via Zoom. Apakah bisa ditayangkan Pak Panitia? Bisa. Pak Zul. Pak Jun dari Kanwil DJKN. Dari jamaah dari Zoom. Assalamualaikum Pak Kiai. Silakan Pak Jun. Ya. Boleh Assalamualaikum Pak Kiai. berinteraksi dengan Pak Kiai. Ya. Mohon maaf Pak Kiai, kembali masalah yang pertanyaan saya tadi. Jadi memang ya kita selaku yang memerlukan mereka untuk bekerja di rumah kita, Pak Kiai. Jadi di satu sisi memang kita melihat bahwa mereka bekerja keras dari pagi sampai dengan sore, dan selama ini kita memberikan mereka makan dan minum, Pak Kiai. Nah, pada saat kondisi puasa seperti ini, kita jadi ragu kalau kita memberikan makan dan mereka minum, seolah-olah kita mengizinkan mereka untuk tidak berpuasa, Pak Kiai. Tapi di sisi lain kita juga merasa ada kewajiban moral seperti kata Mas tadi. Kalau mereka tidak berpuasa, kita berusaha mengimbau pada mereka. Nah, sementara kalau kita stop mereka kerja, kebetulan kita juga masih membutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah kita, Pak Kiai. Nah, di situ jadi agak sedikit dilema, Pak Kiai. Pada saat kita mau memberhentikan, tapi kita butuh untuk pekerjaan selesai. Tapi di sisi lain, mereka selama bekerja bulan puasa ini juga tidak pernah berpuasa, Pak Kiai. Pak Jun izin, Pak Jun. Ya, halo. Tadi sempat terputus Pak Jun, mohon diulangi lagi Pak Jun, Pak Kiai ingin ulang. Oh iya, baik, makasih. Jadi gini Pak Kiai, mohon pencerahan dari Pak Kiai. Terkait yang pertanyaan saya tadi, ini kan permasalahannya karena ada keraguan-raguan dari kita selaku yang memberikan pekerjaan kepada mereka, Pak Kiai. Jadi selama ini kan kita udah rutin sebelum puasa juga kita memberikan makan dan minuman rutin pagi dan sore, Pak Kiai. Nah, sementara pada saat setelah berpuasa ini, yang kita lihat mereka memang bilang mereka tidak berpuasa, Pak Kiai. Nah, tapi sementara kita sendiri yang berusaha untuk memberikan makan dan minum, seakan-akan kita mengizinkan mereka atau memberikan jalan kepada mereka untuk tetap tidak berpuasa, karena kita menyiapkan makan dan minum, Pak Kiai. Nah, apakah kalau kita tetap lakukan memberikan makanan minum itu masih dibolehkan nggak, Pak Kiai? Nah, sementara kalau dari saran Pak Kiai tadi kita menunda pekerjaan, di satu sisi kita masih membutuhkan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan ya di bulan sebelum bulan Syawal, Pak Kiai. Nah, kita juga jadi salah nggak kalau misalkan kita tetap memberikan makan atau tidak sama sekali dengan catatan kita memberikan pembicaraan kepada mereka bahwa permohon maaf kita tidak menyiapkan makan minum selama mereka melakukan pekerjaan di bulan puasa. Walaupun kenyataan mereka tidak berpuasa, Pak Kiai. Itu Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para jemaah sekalian, pertanyaan masih yang tadi disambung ini.
Kita punya kerjaan di rumah. Dari bulan Sya'ban, dari bulan Rajab memang sudah mulai. Pekerja ini sangat berat, Pak. Jangan dipersamakan dengan kita. Kalau kita kan imannya kuat, mudah-mudahan. Ada orang yang tenaganya kuat, imannya lemah. Kemudian menyikapi masalah ini para jamaah. Alhamdulillah, untungnya ada jalur fikih. Kalau jalur fikih nggak jadi masalah. Dan kita tidak termasuk pendukung. Kan kita kan khawatir nih, jangan-jangan kita ntar diikat bareng-bareng di neraka. Gitu. Lantaran justru kita yang kasih makan. Enggak. Itu fikih Pak ya. Fikih. Jadi untungnya ada ilmu fikih di sini. Memberikan jawaban. Jadi tidak sekejam itu. Seperti yang kita tahu gitu. Ya. Sesuai dengan kemampuan pada saat itu yang dimiliki. Sebab orang-orang seperti itu hanya menggunakan tenaga untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya kita nggak bisa digabungkan sama dia. Artinya tidak termasuk mendukung keberadaan dia tidak puasa. Kita nggak dosa nggak dosa. Sebab dia kerja di rumah kita. Itu untuk jawaban fikih. Ya, jawaban fikih. Fikih nggak terlalu ini Pak. Dilihat keadaan orangnya. Ya, cukup. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana Pak Jun? Apakah sudah cukup memberikan pencerahan terkait jawaban Pak Ustadz dari sisi fikih? Ya. Baik, berikutnya Pak Kiai ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Pak Kiai, bagaimana pembayaran fidyah untuk orang tua yang sudah tidak kuat berpuasa? Caranya? Iya. Kalau saya dapat penjelasan pada saat ngaji ya. Kan Mu'alim Syafi'i Hadzami itu ulama ahli fikih Asia Tenggara. Beliau menjelaskan masalah ini. Kalau tua renta nggak bisa puasa, itu ngeluarin fidyah. Bukan diborong. Ntar aja deh lebaran bayarnya sekalian. Nggak boleh. Atau sebelum habis tanggal 1 mentang-mentang kaya. Udah bayar sekarung. Nggak boleh. Hari ini nggak puasa, hari ini keluarin. Hari ini nggak puasa, hari ini keluarin. Caranya begitu. Itu yang dapat saya ngaji ilmu begitu. Dan untuk fidyah itu 1 mud. 1 mud itu 3/4 liter. 3/4 liter asalnya itu tangan orang Arab yang biasa tukang nebang pohon. Biadil muqtadilati. Tuh, orang Arab tukang nebang pohon, gede orangnya. Tuh, diginiin. Nih, ini 1 mud Pak nih. Ya. 1 mud nih. Jangan tangan kita, jangan. Kurang tangan kita nanti. Orang kecil-kecil tangan kita. Ini 1 mud, 3/4 liter. Tanggung ya, 3/4 liter. Udah 1 liter aja udah. Tuh. Tanggung lagi nggak 1 liter? Tanggung 1 liter. Sebenarnya makanan pokoknya itu Pak. Bikuti baladihi. Nanti kalau mau ditambahin kecap, ditambahin telur, minyak, itu tambahan. Aslinya itu segitu makanan pokok 3/4 liter. Cara bayarnya hari ini nggak puasa, hari ini keluarin. Yang nerima siapa? Fakir, miskin. Yang nerima. Anterin Pak sendiri, jangan demo. Tahu demo nggak? Nah dia yang butuh sama orang miskin, anterin ke rumah orang miskin. Pak ini bayar fidyah, bapak saya lagi sakit. Ngomong, ini mau nyuruh orang. Itu demo namanya, demo amal. Nggak bagus Pak begitu.
anterin sendiri. Yang butuh siapa? Orang miskin yang butuh. Orang yang sakit Pak yang butuh. Seandainya nggak ada orang miskin, bayar fidyah ke siapa? Dia yang miskin. Anda yang butuh. Datang ke rumah orang. Lihat keadaannya. Oh ini nggak ada minyaknya. Kasih tuh duit. Jangan beras doang. Tapi pokoknya memang beras. Itu. Barakallahu fiik, Pak Kiai. Terima kasih Ibu Prapti dari Kanwil JKN Jakarta atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Amin. Assalamualaikum. Mumpung tadi sudah dijelaskan sedikit nyambung. Kalau di sekitar kita mungkin kesulitan nyari dan kebenaran kita ketemu secara sosial banyak yang ada di jalan. Nah, itu perlu kita lihat enggak Pak Yai, antara dia muslim atau tidak, harus diverifikasi enggak dulu kalau bahasa kantor, harus diperiksa dulu tidak. Misalnya dari fisik kelihatan dia bawa nyon sewu, bawa gerobak. Perlu kita lihat enggak dia beragama atau apa, itu perlu diperiksa enggak? Yang penting atau yang penting dia miskin gitu. Terima kasih Ustaz. Untuk kita bersedekah, nggak usah ditanya. Yuk Islam apa kafir? Nggak perlu. Itu nyari penyakit Pak. Nyari penyakit. Kenapa nyari penyakit? Udah deh, urusannya cekcok aja udah. Belagu lu, sedekah aja paling juga 2.000. Iya, pakai detil. KTP mana KTP? Set, sedekah apa begitunya. Nggak perlu, kasihin aja udah. Luar biasa. Baik begitu Pak Amin. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari para jamaah di masjid maupun di Zoom? Pak Soleh, Pak Masud lagi. Terkait tadi yang masalah fidyah ya Pak Ustadz. Ini sakit. Tadi bayarnya hari ini, bayar untuk hari ini. Mungkin harapannya bisa hidup ke depannya sehat. Ternyata ini sakitnya tuh panjang Pak Ustadz. Puasa nggak kuat. Nah, yang jadi permasalahan bayar fidyahnya itu berarti anggap aja full 1 bulan ini. Karena nggak saum gitu. Nah, terus mengenai fidyah itu boleh nggak ke saudara keluarga yang miskin? Dikasihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikannya kepada kerabat. Itu lebih afdol. Tapi yang nggak mampu. Cari saudara kita yang nggak mampu. Itu afdolan itu Pak. Wa akriba ana. Ada tuh kerabat kita. Itu afdol. Saudara kita yang nggak punya, ke situ kasihinnya. Itu lebih afdol. Lebih afdol. Pak Masud, sudah baik. Apa masih ada pertanyaan berikutnya? Oh iya, silakan Bapak. Ibu-ibu, apa ada pertanyaan? Tidak ada. Gimana? Baik Pak Kiai, sepertinya udah tidak ada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin Pak Kiai ada statement penutup terkait kesimpulan atas materi kita pada hari ini. Pak Kiai, dipersilakan. Para jemaah sekalian, di malam terakhir, malam takbiran, Allah mengumumkan, wahai para malaikatku, hambaku yang berpuasa Ramadan, aku ampunkan dosanya seluruhnya. Enggak pakai dihingga-hingga Pak tuh. Kecuali enggak, semuanya diampunkan dosanya. Ketika Allah mengumumkan di hadapan para malaikat, yang kalang kabut iblis.
kalang kabut gelisah. Panggil anak buahnya. Iblis kan bapak moyangnya. Jin anaknya. Kalau jin kan beranak, paha kanan, paha kiri ditepokin, jadi anak itu. Kayak tikus, 5, 6 kali beranak. Asal ditepokin aja, keluar anak. Cara beranaknya begitu. Jin pada nanya, ada apa bos? Manggil-manggil. Yang di Betawi dipanggil dari Yaman, semua diundang. Ada pengumuman dari Allah. Bahwa hamba Allah yang puasa Ramadan diampunkan dosanya semua. Kata Jin ini, apa urusannya sama kita? Biarin aja. Kenapa kita jadi kalang kabut? Kata iblis nih, kamu nggak paham. Nggak ada yang ke neraka nanti. Ke surga semua. Kalau dosa diampunin ke surga semua. Coba kamu punya ide nggak? Itu. Supaya ada yang gagal nih. Kata jin nih, saya punya ide. Di hari itu biar kagak maaf-maafan. Di hari itu biar dihabiskan dengan hura-hura jalan-jalan poya-poya. Akhirnya dia kagak sholat zuhur, sibuk dengan jalan-jalan lantaran sebulan penuh nggak bisa rekreasi. Jangan ketipu makanya nih di hari Id. Disetujui pengajuan anak buah, kata iblis itu jurus jitu. Kitanya nggak berasa nih Pak nih, ya benar jalan-jalan di hari Lebaran, bukan silaturahmi, mau orang tua. Seharusnya itu diam di situ. Akhirnya kan kejadian di hari Lebaran. Ada yang ke Ragunan. Ada yang ke Pantai Cerita. Udah kemana-mana udah. Itu masih dekat Indonesia. Ke California, ke luar negeri. Jalan-jalan. Sholat nggak diurusin. Dosa terjebak. Amanat. Dari guru-guru. Usahakan dihariin. Memang hari itu untuk bersilaturahmi. Nggak usah gengsi abang datang ke rumah adek. Nggak usah gengsi. Siapa aja. Barangkali adeknya miskin, susah. Mau datang nggak punya ongkos. Jangan gengsi. Abangnya nih menteri. Punya adeknya cuma tukang ngongon kambing. Datang ke rumah adek. Nggak apa-apa. Itu di hari Id. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan pengumuman. Aku ampunin dosanya hamba-hambaku yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Pak, yang kurang, yang tekor, ya kurang bagus puasanya, semuanya diteken sama Allah udah rapih, udah semua. Masya Allah. Hati-hati di hari Lebaran. Jangan sampai salah memanfaatkan. Itu saja. Baik Pak Kiai, dengan berakhirnya sesi acara tanya jawab tadi, berakhir pula acara kajian kita pada hari ini. Namun untuk menyempurnakan majelis kali ini, ada baiknya Pak Ustadz memimpin doa. Apabila ada kesalahan, kami segenap panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وعظمة سبع المثال أن تفتح لنا بكل خير. وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا أولادنا أصحابنا وأحبابنا من كل فتنة وبؤس والضير إنك ولكل خير ومؤتي كل خير ومتفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.